sama simbahnya tuh dianjurin. Itu dianjurin ngambil tanah kuburan ya. Yang perawan mati ketabrakan arwah itunya. Oh, yang arwah itu. Iya. Nutut ke lu. Datang ke mimpi lu. Iya. Kalau nggak itu balikin tanahnya, gue yang mati. Terus halo, balik lagi di channelnya John TV Official. Kali ini kita mau konten kayak biasanya, kita podcast tetap kita ngebahas hal-hal mistis kayak yang kemarin-kemarin. Kan kayak kalau kemarin kan tuh ini temen gua yang kena korbannya lah ya. Kita udah tahu kan ada yang usahanya yang matiin, terus yang dibikin nggak laku lah, apa gimana lah. Nah sekarang ketebalikannya lah ini. Jadi gue ada lah ini narasumber ini. Dia pernah apa ya sebutannya, matiin usaha orang pakai tanah kuburan. Tapi gue juga nggak paham juga tuh tanah kuburan tuh yang kayak gimana, yang apa. Kan ada tanah kuburan orang Islam, orang Kristen. Terus apa emang khusus orang baru meninggal, apa yang baru udah bertahun-tahun meninggal, apa gimana, gue juga kurang paham juga ya kan. Dan maaf juga, kita udah seminggu yang lalu, kita udah nggak, kemarin yang lalu itu kita nggak upload konten karena kita ada kesibukan yang lain. Nah sekarang kita baru sempat lagi nih, kita konten lagi masuk ke episode podcast yang keempat. Sekarang gue kedatangan bintang tamu nih. Halo bang. Halo bang. Ibal, biasa dipanggil siapa? Benga. Ya itulah, nama bagus-bagus Ibal dipanggil Benga. Alasannya kenapa sih lu dipanggil Benga? Karena otaknya kosong. Ini orang kalau kebanyakan ilmu begini nih. Ini otaknya kosong bang. Lu sejak kapan dipanggil Benga? Sejak dulu bang, pas lagi nongkrong sama anak-anak. Ya gimana? Karena kalau dipanggil hahaha, jadi gua kayak bocah kosong. Jadi gue panggilnya Benga bang. Oh lah, iya. Pantesan tuh dia datang kan. Bang, hah? Bocah ngapa dihamu? Lu udah kayak keong gua. Tapi lu nerima kalau lu dipanggil Benga gitu sama teman-teman lu? Diterima lah bang. Berarti lu nyadar diri dong kalau lu Benga. Sadar lah. Bal, kan kemarin kan lu DM kan di Instagramnya John TV Official. Ya buat semuanya nih yang belum tahu, kita ada Instagram, ada TikTok juga. Selain YouTube kita punya Instagram sama TikTok, Facebook juga ada. Namanya John TV Official juga sama. Kemarin gue manggilnya Ibal aja lah ya, kalau Benga tuh kayak kurang enak aja gitu ya kan. Gue manggil Benga. Dia DM nih si Ibal nih di Instagramnya John TV ya kan. Katanya kan kemarin tuh gue ngupload yang temen gue tuh yang kejadiannya yang usahanya dimatiin orang. Nah dia kebetulan langsung DM, gue pernah nih ngerasain katanya ngematiin usaha orang pakai tanah kuburan lah kata dia. Pokoknya banyak tuh DM ya kan. Gue tertarik juga nih gimana ceritanya. Kebetulan gue juga nggak tahu sama sekali sama hal-hal kayak gitu ya kan. Ya kalau misalnya penasaran langsung aja bisa diceritain bapak gimana. Dulu pas 2018 kan, waktu itu gue kerjanya di pasar Jombang ya. Gue punya bos orang Sumatera. Iya. Ya terus Pas itu namanya kayak gue hidup di pasar itu cuman biasa ya, nggak ada kayak dunia mistis gitu ya. Ya kayak gua kan orang awam kan ngeliatnya kayak berjalan biasa aja. Iya, pertama gue juga pikirnya kayak gitu. Terus Pas kelamaannya berapa minggu, gue itu diajak sama bos gue ke suatu mbah lah ibarat kata.
Tahu saya, sorry gue potong. Misalkan bos lu ini di pasar tuh berarti udah lama, dari sebelum lu masuk apa 2018 itu langsung pertama kali usahanya tuh dari 2018 sampai sebelumnya memang udah ada? Udah dari 2005. Walah, berarti lu masuk ke 2018? Gua masuk 2018. Oh, udah ya, lanjut. Pas singkat cerita, pas gua ke Mbah ya kan, Mbahnya dia nganterin. Gurunya bos lu? Iya, guru bos gua. Pas itu dia ini Maaf ya. Itu bengahnya dia. Patut bengah dia lupa. halo Rokok lu Bang. santai bang. Oke. Dulu dia ngeluh tuh sama mbahnya. Oke, terus Usahanya dia suka dijailin, ya kan. Dia itu nggak boleh ngeliat usaha orang jaya. orang lain. Orang lain. Dia nggak seneng kalau orang lain itu usahanya rame. Maksudnya ini bos lu nya nih. Ih, Maksudnya bos lu nggak senang kalau ngeliat orang lain usahanya jalan. iya, pesaingnya. Oh, pesaingnya. Iya. Oh, iya. Nah, terus sama simbahnya tuh dianjurin. Itu dianjurin ngambil tanah kuburan Ya. yang perawan mati ketabrakan. Terus Terus gua ditawarin, lu berani nggak, kata dia. Kata gua ada cuannya nggak? Ya kan? berarti sorry nih Bal ya. Berarti lu sebelumnya memang belum tahu kalau ada hal-hal kayak gitu. Belum tahu. Berarti lu taunya emang dari bos lu itu. Iya. Oh, bukan malah bos lu yang nanya ke lu ya. Bukan. Malah lu yang ikut dia. Gua ngikut dia. Oke, terus. Ya lanjutin kita baik yang tadi tanda kuburan. Dia nawarin, namanya gua kan anak muda, gua nanya kan, Iya. ada cuannya berapa ya kan? Duitnya berapa ya kan? Iya, duitnya berapa? Ya kan? Gede nih, lu sanggup nggak? Ya udah gua sanggup ya kan. Itu lu doang sendiri apa ada lagi teman? Ada temen gua, Berapa orang? 1 orang, namanya BA, inisial ya. BA. Oh iya, inisial gua ketahui lah ya. Adalah BA. Ya, terus Ya kan, cerita pas itu gua udah dikasih DP, gua muter nih. berapa tuh DP-nya kalau lu boleh tahu? Nominalnya 200 Per orang apa lu satu tim tuh berdua? satu tim. 200 cepet-cepet lah ya kalau kita Iya. bagi lah ya. Itu DP doang tuh ya. Iya. Ya, terus Cerita gua nyari kan tuh ya hmm. tempatnya, nanya-nanya, dapet dah tuh posisinya. Kita nggak usah nyebut ini aneh ya, tepatnya di mana, terus tepat apa sih, TKP ya. Iya. Kalau tempat kuburan tuh apa sih namanya? Makom. Enggak sebutannya? Makam. Bukan, tempat apa ya? Ya pokoknya itulah, gue lupa lagi. TKP apa ya? TPU. Nah, maksud gua kita nggak perlu nyebutin TPU-nya di mana, takut ada yang kesinggung apa yang penjaga kuncen-kuncennya, yang penjaga kuburan itu dia tahu ternyata nih kebobolan nih gua. Kagak bang. Terus Gua itu udah koordinasi oh, sama itu kuncennya. Malah gua nggak sembarangan ngambil. Gua nanya dulu sama dia di mana. alah. Gua udah kasih juga dia nominalnya. Itu masih di daerah sini? Masih. Gue nanya dulu, ada nggak yang kejadian kayak gini, yang mati ketabrakan perawan? Lu berarti bayar kerja juga dong? Bayar. Terus ceritain lagi. Ya kan, ke cerita tuh kuncinya bilang ada nih baru berapa minggu, ya kan? Yaudah tuh kan gue bayar dulu. Ya. Tapi lu jagain dulu, jagain di sini. Takut ada orang yang lihat ya kan, tersakit ngapa-ngapa. Lu yang bilang gitu ke kuncennya? Iya. Terus Habis itu gue ingat yang kata yang itu guru bos gue, jangan sembarangan ngambil, asal ngambil aja. Lu ngambil itu di dalam kan namanya makom ya bang, kan lurus tuh. Lu jangan asal ngambil, lu ngambillah harus 3 titik, kepala, badan, kaki, sama kaki. Kalau tapi kan lu ngambilnya nih pala, badan, kaki. Itu ntar lu taruh di mana tuh? Iniannya. Pasirnya itu. Apa sih sebenarnya? Tanahnya. Tanah itu gua taruh di kantong kresek hitam. Lu pisahin apa lu gabungin aja gitu? Dipisahin. Oh, dipisahin yang pala gitu iya. ya. Kaki-kaki. Iya, enggak sembarangan digabungin enggak. Oh, terus
Gua kata tuh yang dukun bos gua, gurunya lah. iya gurunya. Ya, jangan dukun. Ya terus. Itu kalau setiap ngambil itu lu harus baca kayak selawatan gitu. Selawatannya lu tahu? Apa maksud gua? Apa lu harus baca surat Al-Fatihah apa gimana? Iya, semacam kayak gitu. Semacam kayak gitu. Iya. Singkat cerita, gua udah ambil itu tanah, gua kasih kan ke bos gua. Ya. Itu temen gua tuh yang si BA itu, padahal dia cuma nunggu di depan, gue yang ngambil. Terus Dia yang sakit. kenapa dia bisa sakit? Hah? Kenapa dia bisa sakit? Gara-gara efek apa? Itu kan maksudnya kan lu kan ngambil ke tanah nih ya, tanah kuburan gitu ya kan? Iya. Apa lu bentrokan juga sama makhluk-makhluk gaib yang lain? Apa gimana tuh? Namanya ibarat kata kayak kita ya, rumah Ya. lu hancurin, pasti penghuninya marah. Sama kayak kita. Paham, gue baru paham. Setiap malam gue itu digangguin terus. Gangguin terus sama yang dianya nih? Iya. Apa sama yang lain? Sama dia? Sama yang Si tanahnya korban gue ini. ambil. Ya, terus bang? Digangguin. Orangnya mukanya merah, hancur, belatungan, Masih muda? masih muda. Dia bilang, Pantaran lu dong? kataran gue, dia bilang tolong balikin tanah saya. Gue masih nggak paham sih kalau kayak gitu kan. Lu kan cuman kan ada kan ya, ada nih orangnya tuh yang ngambil Nah, apa sih tali pocong ya? iya. Ada kan Ada. orang yang ngambil tali pocong. Ada. Nah kalau itu kan gue logis kan, gue logis lah kita mikirnya yang namanya barang diambil sama orang kan, Iya. bisa aja dia marah kan, terus Iya. digentayangin. Iya. Tapi kan itu kan lu cuman ngambil tuh dari luar doang bang. Ya tetap aja. Itu kan ibarat kata kalau tanah kayak gitu kan ibarat kata rumah dia. Iya, tapi maksud gua efek dari dianya tuh, dari si almarhum ini setelah lu ngambil Oh, tanahnya. tuh kenapa dia apa dia ya nggak tahu lah gua apanya gitu. Oh, abis ngambil tuh yang tanahnya tuh. Dia itu yang bos guanya kan gua udah kasih ke bos gua tuh. Iya. Dia itu gali ke warung yang itu. Yang warung yang saingannya dia. Ditanam. Biar supaya kayak warung itu kayak Gelap ya. gelap, kayak nggak ada sama sekali. Berarti nanamnya sama aja kayak pas lu ngambil itu, ada palanya juga, Iya. badan di kaki. Berarti ibarat kata nih, misalkan warung kan kita taruhlah cuma beberapa meter doang nih ya. Iya. Berarti nih yang mana dulu nih? Yang palanya di tengah apa ada samping belakang rumah? Palanya di tengah, kaki sama badan di kanan kirinya. Oh, kanan kiri rumah itu. Jadinya keliling, Hmm. nggak semacam lu langsung bruk gali semuanya tuh kagak. Dia jadi berkeliling, ngelilingin itu yang ruko itu. Berarti kalau kayak gitu sama aja ya. Lu pernah tahu nggak, Bal? Kalau misalkan lu iniin cewek ya, apa ya sebutan apa sih kalau gituin cewek? Pemikat Ya, pemikat cewek. Ada kan tuh ya yang kita tanam di depan rumah juga ya? ada. Kayak misalkan kita taruh rambutnya lah, apa paku itu gua ditanam gitu ke depan rumahnya. Terus biar tuh cewek tuh ingetnya dia terus. Berarti hampir sama kayak gitu ya, Bal? Bersama, tapi efeknya parah yang ini. Parahan yang matiin usaha orang ini. Iya. Kenapa tuh efeknya? Satu efeknya yang ngerugiin orang, yang kedua efeknya ke diri gua sendiri. Kan lu yang ngambil. Ya iya, efeknya ke gua juga. Kan gue ngambil. Pasti kan yang lain teman-temannya pada nggak terima. Tapi dari efek iniannya dari kalau teman gue juga tuh kayak gitu tuh cerita tuh kemarin tuh. Iya. Yang sempat narasumber kita tuh yang kasih kemarin tuh sampai kan itu bapaknya kan yang diserang tuh, usahanya udah sepi. Terus bapaknya juga kena yang katanya palanya kalau setiap jam 12 siang tuh kalau denger ajan tuh kayak puyeng mulu. Nggak tahu tuh di palanya tuh ada tulang. Ya gue juga nggak paham itu tulang apa. Nah itu kan berarti kan secara individunya kena kan, usahanya kena, ya orang kan juga kena ya kan. Apa itu sama juga kayak gitu, Bang? Beda. Kalau itu kan kalau yang teman situ mah Bang, Hah? saya dimatiin juga ditelu juga. Kalau gue mah cuma matiin itu doang rezekinya. Enggak matiin orangnya kagak. Gue cuma matiin rezekinya dia doang. Gue paham. Berarti
Iya. Berarti lebih parah lebih parah yang teman gue itu ya? Lebih parah. Itu mah dia ibarat kata kalau yang temen lu itu nyerangnya dua sekaligus. Usaha sama orangnya. Iya. Itu lebih parah, itu lebih tega. Iya, makanya kan ini kan kita berbalik ya kan, kalau kemarin temen lu korbannya, nah lu tuh yang ngelakuin ini kan. Iya. Nah ini buat yang nonton, kita cuman sharing-sharing doang ya, kalau hal itu kayak udah apa ya, udah familiar lah ya sebutannya. Iya. Udah biasa lah. Udah biasa kalau sekarang tuh udah banyak yang kayak gitu, makanya di pengusahaan. Buat kalau misalkan bosnya Ibal yang dulu nonton, kita mah cuma sharing-sharing aja. Dan kita juga nggak nyebut namanya siapa. Pokoknya cuman cerita-cerita masa lalu lah, jangan ada tersinggung ya Bal. Sebelumnya minta maaf aja ya Bal. Iya. Nah, Bal, setelah itu tuh apa yang lu rasain Bal? Kan katanya lu kan keserang tuh ya? Iya, gue diserang. Gue udah diteror. Terus gue diserang sama burung gagak, mau dimatiin gitu. Dia juga itu nggak bertindak diam, yang usahanya habis gue itu. Oh dia main juga? Namanya dunia pasar. Iya. Kan tadi awal kata lu namanya dunia pasar kan pasti bentrok kan ya? Iya. Terus? Itu gue diserang lu tiap malam. Kalau gue badan gue nggak diisi, bisa lewat. Berarti sebelum lu ngelakuin hal itu, gue udah diisi dulu. Lu udah isi sebelumnya? Iya. Kan ibarat kata gue jadi tameng bos gue. Diisinya sama yang si guru bos lu itu? Gue emang berkata dari kecil emang adalah ibarat kata ya kan, dicampur ya diisi sama dia. Itulah gue sempat ngomong juga tuh yang kemarin kalau misalkan kita yang dari kecil kita lurus aja, nggak ada ngerti kayak gitu, kita jauh sama kayak gitu ya Bal. Iya. Tapi kalau misalkan kayak Ibal nih dari kecil kan udah paham sama yang kayak gitu-gitu, tapi itu malah nyari tahu ya, malah lebih kayak nyari tahu apa datang sendiri sih Bal kalau kayak gitu Bal? Ya beriringan, nyari tahu sama datang sendiri. Sejalannya aja ya. Iya. Tapi ketemunya kayak gitu ya? Iya, ketemunya. Ya sampai lu ketemu sama bos lu, ya kan ujung-ujungnya ketemunya sama goib juga ya? Iya. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Itu dia juga bukannya satu guru doang. Banyak? Ada 10. Keras. Terus Bal, kita balik lagi yang tadi kata lu diserang sama burung gagak tuh, gimana tuh? Yang katanya lu udah ada isian untungnya. Itu gue diserang mulu tuh, gue dikejar-kejar. Itu kalau orang biasa ngeliat gue tubuhnya biasa aja, tapi kalau orang yang punya kelebihan ada ekornya. Iya, tuh tubuh ekor 9. Itu tubuh gue pada di cabik-cabik, pada berdarah. Itu lu di dalam mimpi apa gimana sih Bang? Gue di dalam mimpi iya, di dalam nyata iya diserang. Apakah kalau di dunia nyata, gue yang orang awam nih yang nggak bisa ngelihat lu apa-apa, gue nggak tahu hal-hal kayak gitu, terus gue tahu ngeliat burung gagak kayak itu, apa cuma lu doang yang ngeliat? Gue doang. Kalau orang awam yang ngeliat lu, berarti kalau misalkan gue ngeliat lu lari kayak gitu, lu gila dong? Iya, orang bisa ngeliat gue. Iya berarti, maksudnya orang bisa berasumsi itu dia ngapa tuh, nggak ada apa-apanya kan? Iya, bisa sih bilang kayak gitu. Kadang-kadang gue nih orang kayak orang gila nih ya, lari sendiri ya kan, koslet nih orang nih ya, ini kok siang-siang kadang-kadang lari sendiri ya kan, kadang dia nggak tahu yang gue alami. Terus apa yang lu dapetin dari setelah lu bantuin bos lu itu? Yang dapetin ya ibarat kata apaan, kayak HP, uang, tapi itu duit kayak gitu mah nggak ada ini, kayak duit saya termakan jin. Mungkin gini ya, mungkin di saat itu tuh emang dia kerja sama bosnya dan dia juga satu jalan kan sama hal-hal yang kayak gitu ya, makanya bosnya kontak dia. Ya bosnya ya udahlah kita berjalan aja, kita sama-sama paham. Ya mungkin dari situ lu cuma dikasih kayak duit. Iya. Mungkin lu dipermudah apa ya kalau mau ngapa-ngapain, misalkan lu kalau punya duit nih ya. Iya. Bos nggak punya duit nih, mungkin lebih enak dikasihnya ya apa gimana gitu. Nah, gue juga pengen lebih cari tahu tuh, dulu namanya masih muda kan, pengen lebih cari tahu soal mistis gitu, gimana sih kerasnya. Berarti lu kaget gak? Emang bener-bener ada yang kayak gitu?
Gue kaget itu. Kaget banget lu ya. Kaget lah. Ibarat kata orang yang belum tahu apa-apa masuk ke dunia itu ternyata lebih keras daripada dunia nyata, persaingan dagang. Lebih keras. Iya, lebih keras yang di dalam situnya ya. Lebih keras. Terus yang dari bos lu itu tahu kalau lu sampai segitunya Bal, sampai lu bilang tadi di mimpiin lu sampai pengen dibunuh lah sama hal-hal goib juga. Itu gue cerita sama dia, gue bilang sama dianya, ini kayak gimana, gue minta jalan tengahnya ya kan. Gue nggak mau tiap hari diginiin terus. Dia bawa ada tuh seorang dari luar pulau Jawa Terus untuk ngurusin gue nggak mau lah ditaruh mulu. iyalah, lu ibarat kata lu minta inian lah ya, minta pertanggungjawaban ya. Iyalah. Atas semuanya ya. Ini ternyata gue juga belum korban, gue juga ngakuin ya, bingung juga gue. Nah, pas lu ketemu sama yang kata lu gurunya dari Jawa itu, Luar pulau Jawa. dia luar pulau Jawa. Iya. Oh iya, kan dia kan dari Sumatera ya. Iya. Berarti sudah, berarti serem juga ya. Udah nyebrang laut. Iya. Terus Bal, lu apa dikasih apa lu dikasih kayak cenderamata apa gimana? Gue mandi bang, Mandi di laut, jam 12 malam. di laut. Kagak di rumah, tapi kembang itu 7 rupa itu udah dibacain. Sama yang si guru itu. Iya. Terus gue itu makan kayak kembang kantil. Lu makan tuh. Makan. Lu tahu dewe kembang kantil gitu kayak apa tahu. Berarti lu sama juga. Berarti ujung-ujungnya lu jadi korban juga dong ya? Iya, gue kan hitungannya gue jadi korban juga. Soalnya teman gue juga yang kemarin tuh korban yang tadi gue sebutin tuh, dia mandi kembang juga Bal. Berdua tuh sama, kan bapaknya kan yang kena, cuman dia jalanin usaha kan berdua tuh ya. Nah dia tuh mandi kembang juga sama kayak lu, tapi dia nggak sampai makan bunga-bunga kayak gitu, cuman dikasih baca-bacaan doang, baca-bacaan Quran. Nah yang dari efek dari gue mandi kembang setiap malam itu gue di belakang gue ternyata gue ngeliat ditibanin pocong. Bal, sorry Bal ngomongnya agak kencengan Bal. Ditibanin pocong gue. Ya terus? Badan, kata gue kok badan gue pada pegal ya. Kata gue, badan gue habis diurut ya kan. Kayak cerita gue punya kenalan, gue nggak bisa sebutnya ya namanya. Dari AN ya kan, gue punya kenalan, gue minta solusinya, gimana nih ya kan, gue nggak mau kayak gini terus. Dia cuma bisa ketawa, lu salah jalan. Berarti lu sekarang lu itu kan udah kelam banget ya 2018 ya. Sekarang lu ngerasain apa ya? Udah enggak. Semenjak gua itu ketemu AN, dia disembuhin. Lu udah enggak sekarang. Tapi lu pasti masih ada kan yang namanya hal-hal gue kayak gitu sampai sekarang. Nah, itu ada. Iya ada. Tapi yang punya gua doang. Menurut lu itu penting nggak, Bang? Kayak menurut lu itu penting nggak? Kayak misalkan kita tuh matiin usaha orang ya kan, sama hal-hal yang tadi lu ceritain tuh yang selepas lu ngambil tanah kuburan segala macem lah. Itu kan lu nolong orang ya. Nah sekarang kan lu udah cukup dewasa ya. Menurut lu tuh penting nggak yang kayak gitu, Bang? Itu salah. Berarti lu baru sadar sekarang? Gua baru sadar dari sekarang. Gua pengen berubah. Ya kan, makanya semuanya itu gue hilangin. Yang positif, yang negatif. Lu hilangin ya. Itu yang diikut belakang gua ada 10. Buaya. Gundurwo. Nih dia disatuin nama yang kemarin si Kebong kali ya. Terus bah? Celana. Pocong. Buto hijau. Tujuh. Iya. Dan banyak jenisnya. Buset. Apa gue itu disembuhin, gue itu muntah, dalam muntahan gue itu belatung semuanya. Ya. Itu juga gue tahap sembuhin nggak cuma sehari doang, berapa minggu untuk melepas ini semuanya. Nah yang balik lagi ya, yang itu yang gue ngambilin nih, yang tanah itu, Yang tanah merah. dia nuntut. Siapanya nih?
yang punya itunya. Oh, yang punya warungnya ya? Enggak, yang arwah itunya. Oh, yang arwah itu. Iya. Nutut ke lu. Datang ke mimpi lu. Iya. Kalau nggak itu balikin tanahnya, gue yang mati. Terus akhirnya gimana tuh? Nah, karena gue punya kenalan tuh yang itu si AM, dia berkata ngobrol lah secara gaib ya kan. Terus kata dia, bisa nih bah, kalau lu nggak balikin, nyawa lu juga nggak hilang, bisa diiniin. Asal lu harus hewan satu kembali. Iya. Tapi itu berarti beda ya Bala sama yang kayak kita misalkan ada tuh orang jualan tuh jadi pemanis. Lu paham nggak maksudnya? Ada lagi. Itu beda ya sama yang kayak gitu ya? Beda. Berarti kan bos lu nih misalkan usaha apa gitu ya? Setelah dia nutupin usaha orang, rame warungnya. Dia kan minta lagi untuk pemanisnya dia. Nah, itu tuh gimana tuh pas mintanya lagi? Dalam dikasihkan kayak ada, kalau kita makan makanan kan kayak diludahin dulu lah, ada sama piaraannya ya. Ada kan tuh yang diludahin dulu biar enak kata gitu. Itu dia gimana Bang? Di setiap malam itu keliling dulu Keliling pasar. pokoknya. Terus Ada sebuah kayak semacam kayak garam lah, taburin sama dia. taburin. Itu setiap hari rutin, setiap dia mau buka. Jadinya ngeliat orang, ngeliat tokonya dia itu beda, pengennya mampir aja. Jadi kayak hawa daya lu gimana sih? Tariknya, iya. Daya tariknya Ada. Jaya dong dia sekarang. Apa sama aja? Nah, efek sampingnya Iya. main kayak gituan saya langsung hancur, nggak bertahan. Iyalah, karena kan kita bergantungan sama hal-hal goib kan. Iya. Udah jalurnya aja udah salah, hal goib itu udah salah. Apalagi kita ngelakuinnya ya kan, Bang. Iya. Maksudnya tuh udah negatif. Ya selamanya kalau lu bergantungan nggak akan baik juga. Hal yang udah nggak baik selamanya lu lakuin tuh kedepannya bakalan nggak bisa, bakalan hancur. Dia usahanya bangkrut, rumah tangganya berantakan, Pulang ke Sumatera dia. pulang ada Oh, pulang kampung, itu dia suami istri orang sana Bang? orang di Sumatera. Orang Sumatera sama istri. Sumatera. Itu 2000 berapa Bang kita? Setahun. 2019 cuman berjalan cuma setahun ya. Kalau yang gua ngikutin jejak dia ya. Tapi dia pas dari 2005 ke 2018 itu kan dia sempat matiin usaha orang tuh ya. Nah dari 2005-nya terus ke sampai 2018 ke titik itu dia berarti belum pernah yang kayak gitu, Bang. Kadang pikir pakai logika ya. Heeh. Gak mungkin dia nggak kayak gitu. Pasti kan rekam jejak yang dulunya pasti kayak gitu juga. Ya kan? Gak mungkin dia tiba-tiba langsung kayak gitu. Enggak, maksudnya ada orang juga kan kirain gue tuh kayak datang ya kan. Terus kayak nawarin, lu mau kan nih pemanis gini-gini, ntar gue kenalin guru. Berarti kan itu kan enggak kan, berarti dia emang udah jejaknya emang udah kayak gitu kan. Iya. Susah juga ya, buat kasian banget sekarang. Hidup di Jakarta kalau nggak kayak gitu. Keras men Jakarta mah. Keras. Bal, sekarang sibukan lu ngapain Bal? Bukan gua, ya biasa aja, ngechat biasa aja. Jadi tuh dia ada kerjaan sekarang tuh dia, bener apa katanya tadi, dulu bengal sekarang udah enggak. Sekarang udah waras dikit. Udah waras dikit, agak naik ya kan. Sekarang udah mau kerjanya udah mulai positif lagi, bergaul juga sama orang-orang yang benar-benar positif lah, yang bisa dibilang positif, nggak kayak dulu kan. Kayak dulu mah tuh dia menyendiri. Dulu tuh sempat tuh gue main ambil udah lama banget. Lu inget gak sih yang di sumur itu yang lu narik batu tuh? Nah, iya. Bego. Juga bilang bego kan. Bal, narik batu gue kan dulu gue di rumah temen gue tuh depannya ada sumur kan. Disuruh narik batu. Baca Al-Fatihah apaan sih? Al-Fatihah. Ya apa sih? Ya alhamdulillah. Oh, alhamdulillah alamin. Gue nggak kira. Lu inget gak dulu yang ada sama Inan juga? Iya inget. Iya. Itu gue tarik tuh gue sama nenek. Itu dia tuh.
dia tuh emang dari dulu sempet juga gua dulu pernah satu kali tuh main sama dia. Soalnya emang dia kan ya kayak gini lah, kadang-kadang main kadang-kadang nggak tahu hilangnya kemana, jejaknya kemana, gue juga bingung kadang-kadang. Nggak betah satu titik. Iya, jadi tuh dia narik batu gitulah, narik batu ya benar-benar ada dari sumur itu ya bisa disebut tuh dari orang tuh namanya merah delima lah gitu ya Bal ya. Ya semacam kayak gitu. Ya sekarang sih dia udah mulai positif, udah kerja, dia sekarang kerja di Jakarta Cipete. Sedangkan lokasi kita kan di Tangerang Selatan nih ya, lebih tepatnya Ciputat Bintaro Exchange lah. Berarti kan dia emang udah ada kemauan kerja kan ke Jakarta, ke Cipete, udah ngelakuin hal positif lagi. Ya gue sebagai teman sih seneng Bal, lu kayak gitu Bal. Iyalah bang, masa hidup kayak gini. Iyalah, kalau dulu tuh bener-bener gue liat dia tuh kusutnya minta ampun. Drugs juga, ekstasi, enggak ya? Ekstasi, dulu pernah. Iya dulu, kusut banget. Sekarang sih gue udah seneng banget dia udah mulai ngelakuin hal-hal positif. Dia udah mau kerja lagi. Sampai kapan Bal lu kerja Bang? Akhirnya? Gue masih ngikutin dong MD ya. Ngikutin dia kalau ada proyek ya ditelepon ya gue berangkat. Buat kita serabutan bang. Iya serabutan. Jadi tuh dia tuh kerja, boleh disebut gak sih Bang? Boleh. Dia tuh kerja bikin inian, bikin pin polisi yang tulisannya tuh kalau kita sering ditaruh sini nih yang ada bintang 5, bintang 2, bintang 3 tuh bacanya apa mah? Intel Legend BIN, Badan Intelijen apa? Negara. Tuh. Dia sekarang kerjanya di situ yang ada garudanya ditulis-tulisin sama dia. Ya pokoknya udah alhamdulillah banget lah. Ya pokoknya pesan untuk yang nonton apa tadi gurunya Ibal yang udah lama-lama kan nama atas nama yang tadi inisial AN, BA lah, temannya yang ngambil tanah kuburan juga. Terus bosnya Ibal yang sekarang yang katanya udah bangkrut jualan di pasar, apa korbannya apa bisa nonton kan kita nggak tahu kan ke depannya setahun 2 tahun apa dia nonton ini kan dia coba tahu kaget kan Bal ya. Iya. Ya ini cuman untuk sadaran diri kalian lah, hal-hal yang negatif yang kita lakuin negatif tuh yang kayak gitu-gitu tuh udah nggak baik ke depannya. Dikasih tuh kesenangan tuh cuman sebentar doang. Awalnya doang enak ya Bal ya. Kesannya itu benar-benar hancur, usaha hancur, rumah tangga hancur. Ya karena kan emang dalam agama juga kan itu bersinggungan kan, itu benar-benar nggak boleh judi ya sama kayak judi lah. Itu musyrik. Percayanya kan nama setan. Nah, bukan nama Allah. Kayak judi aja lah. Kita punya barang nih satu nih, terus kita main judi, jual, hancur ya kan? Iya. Diusir dah tuh sama keluarga lu nggak punya apa-apa. Udahlah kita. Mending diusir kalau ketangkep. Nah itu dia. Tangkep kan pasti tanya kasus apaan? Judi banget. Kasihan kalau gitu, malu juga keluarga. Udah kaya belum? Gembel mah iya. Bal, pesan-pesan lu nih sama orang-orang yang masih ngelakuin kayak gitu apa nih Bal? Janganlah lu mikirin ke depannya kayak gimana. Ya kan? Pikirin dampaknya itu parah. Jangan. Kalau belum sama sekali jangan pernah nyoba-nyoba. Jangan pernah masuk ke. Kalau udah terjun, gue bilangin lu cepet-cepet tobat men. Tobat. Tapi Anda udah tobat. Tahu kan sekarang Al-Fatihah apa? Tahu. Dulu Al-Fatihah yang kayak gimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh itu Al-Fatihah ya. Al-Surat Anas. Al-Asr gimana sih? Anas. Kul ha'uyu birobin nas. Oh iya. Aduh Ibal. Lama banget kita nggak ketemu Ibal ya? Dari zaman dulu ya. Dari pas kerja bareng tuh kita dulu. Lu kan ngilang-ngilangan mulu tuh. Setahun ya? Ada yang bilang lu strap, apa tuh namanya? Steve apa sih? Kejang-kejang. Iya kejang-kejang. Ada yang bilang lu udah bisa jalan. Gini gitu. Taunya lu komen di Instagramnya. Gitulah kita ketemu lagi sekarang. Semoga lu sehat-sehat selalu Bal ya. Iya Bang. Jangan ngelakuin hal kayak gitu lagi Bal. Biar semuanya senang. Janganlah, hidup cuma sekali. Lu ngelakuin kejahatan
Sabtu aja lu besok mati nggak bisa tobat lagi. Lu mau kasih kesan-kesan gak sama buat bos lu nih yang sekarang di Sumatera itu? Apa kabar gitu apa gimana? Apa kabar bos? Sadar bos. Ingat bos besok mati. Bal, minum dulu Bal. Ya bang. Ada manis-manisnya ya? Ngerokok, korek. Aduh. Kita mau closing nih. Kebetulan sekarang tuh udah mau jam 3 dan dia juga udah kerja, udah diteleponin bosnya. Bosnya juga orang baik juga ya Bal ya. Benar-benar orang baik ya Bal bosnya ya. Jauh lah sama bos-bos yang sebelumnya ya, tapi semua kan itu ada jalannya kan. Nolongin dia lah, masih hidup sampai sekarang namanya. Kita kan cuma nyari duit doang ya kan Bal. Iya, di saat gue ketangkep juga nolongin gue. Iya. Itulah ini orangnya. Beng. Oke. Kali ini segitu aja obrolan podcast gua sama Ibal. Ya kita cuma ngobrol-ngobrol biasa, sharing-sharing biasa. Yang nangkepnya yang negatif, positif ya alhamdulillah. Ambil positifnya, Negatifnya buang ya Bal ya. negatifnya buang. See you, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Baik lagi di gua Abil Dan gue Iqbal. Narasumber kali ini sangat-sangat kaget, bikin kita kaget. Oke. Ketemulah di minggu depan di Jon TV Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.